Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Faqad qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Puji serta syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, sehat semuanya? Alhamdulillah. Semoga Allah jaga kesehatan kita dan Allah berkahi, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan ngaji kita kitab fikih manhaji, kitab yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Khin dan Syekh Mustafa Al-Buwa. Kitab ini 3 jilid setebal yang ada di hadapan saya dan sampai halaman 27 masih dalam bahasan ahkamut thaharah, hukum-hukum bersuci. Pada pertemuan sebelumnya kita telah bahas tentang apa itu thaharah, baik secara lughah atau secara bahasa, ya, atau thaharah secara definisi syar'i. Pagi ini kita akan lanjutkan bahasan berikutnya masih di dalam konteks thaharah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin. Faqad qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Inayatul Islami bin nadhafati wat taharati. Inayatul Islami ay hadhihi, bermula ini itu inayatul Islami, perhatian atau konsentrasi Islam, bin nadhafati terhadap bebersih, wat taharati dan sesuci. Inayatun ini kalau bahasa santri adalah khobar dari mubtada yang mahdhuf. Mubtadanya atau pokok kalimatnya itu tidak tertulis tapi wajib adanya. Bentuknya adalah hadhihi. Inayatun itu kalau bahasa nahwu shorof kategorinya adalah kalimat yang muannas atau perempuan. Jadi kalimat itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Tanda-tanda perempuan diantaranya adalah tak marbutoh atau yang sering kita dengar dengan tak bulat. Itu kalimat berarti menandakan kalimat perempuan. Yang berikutnya adalah alif maksurah. Alif maksurah itu alif yang bentuknya seperti ya. Ya, itu tanda-tanda perempuan. Yang berikutnya adalah alif mamdudah. Ya, double, ada alif terus ada hamzah. Itu namanya alif mamdudah. Dia juga tanda-tanda kalimat itu perempuan. Nah, sehingga harus dimatchingkan kalimat itu, laki-laki harus ketemu laki-laki, perempuan harus ketemu perempuan. Ya, terima kasih. Isim isyarahnya ini bahasa yang perempuan hadhihi. Ya, isim isyarahnya ini yang laki-laki hadza. Begitu, sehingga hadhihi inayatul Islami. Bahasan ini adalah membahas tentang konsentrasi Islam terhadap bebersih dan bersuci.
Ya, laqad tanah, nyata-nyata fokus dan concern al-Islamu, agama Islam, bit-toharoti, dengan toharoh, bersuci. Tidak cukup bersuci saja, tetapi wan nadhafati, dan bersih, inayatan, dengan fokus tamatan yang sempurna. Ya, jadi Islam itu begitu luar biasa memotivasi umatnya terhadap suci dan bersih. Dua-duanya diperlukan dan dua-duanya sangat dianjurkan. Tidak cukup hanya bersih tetapi tidak suci. Pakaian yang kita gunakan untuk sholat bersih doang, ya, dicuci dengan deterjen yang berkelas, tetapi kena najis mughaladah, tidak dicampuri dengan tanah, hukumnya hanya suci, hanya bersih tetapi tidak suci. Itu tidak cukup, gitu. Atau pakaian kita kena lumpur, ya, kena lumpur dari sawah, entah dari comberan atau dari jalan misalnya, ya, terkena lumpur itu tidak najis, ya, kecuali kalau memang lumpurnya kecampur najis. Umat Islam mengenakannya tidak dianjurkan meskipun suci, tetapi kotor. Nah, Islam sekali lagi adalah dua-duanya itu sangat menganjurkan. Wa yadharu, dan nampak jelas, dzalika itu i'tinan nadhafah wa thaharah, mimma, dari realitas yali yang berikutnya. Al-awalu, bermula yang pertama itu al-amru, perintah, bil wudu'i, untuk berwudu, li ajlis sholati, ya, ketika hendak sholat, kulla yaumin, di setiap hari, iddatam marratin, berulang kali. Ya, bukti bahwa Islam itu begitu concern, begitu fokus, ya, begitu memotivasi terhadap umatnya untuk bersuci dan bebersih. Di antaranya adalah perintah wudu di setiap sholat, ya, li ajlis sholati kulla yaumin iddatam marratin, setiap hari berulang kali. Sholat duhur wudu dulu, asar wudu dulu, maghrib, isya, subuh wudu dulu. Mau sholat sunnah wudu dulu, ya, kecuali kalau belum batal. Belum batal sekalipun itu masih disunnahkan, namanya tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Dari duhur sampai asar belum batal, Islam masih menganjurkan untuk berwudu, ya, namanya tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Begitu luar biasa Islam itu memotivasi umatnya untuk selalu bersih dan suci, untuk selalu suci dan bersih. Qala Allah Ta'ala, qala, berfirman Allah Ta'ala. Qala itu bahasa sorofnya adalah fi'il madhi, qala yaqulu qawlan, ya, menunjukkan waktu yang lampau. Ya, dalam bahasa Arab setiap ada fi'il itu membutuhkan fa'il, ya, bisa jadi membutuhkan maf'ul bih. Ada subjek, predikat, objek. Cuman bahasa Arab dibalik, predikat, subjek, objek. Ya, begitu. Qala, berfirman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mengaku beriman, idza kumtum, ketika hendak mendirikan kalian, ilas sholati, sholat, faghsilu, maka basuhlah, wujuhakum, wajah kalian,
Ini bentuknya jamak, bukan berarti orang punya wajah lebih dari satu, bukan, tetapi kita orang banyak, wajahnya banyak. Faghsilu tulisannya fa, alif, ghin, sin, lam, waw, alif. Ya, itu tanda kalimat jamak. Ya. Kalau kiasnya igsil, igsila, igsilu, igsili, igsila, igsilna, begitu. Jadi ada waw jamak, ditambah alif di situ. Wujuhakum jamak dari wajhun, wajhani, wujuh. Ya, mufrad tasniyah jamak, mufrad 1, tasniyah 2, jamak 3 ke atas. Faghsilu jamak, maka wujuhakum harus jamak. Faghsilu, maka basuhlah oleh kalian wujuhakum, wajah-wajah kalian, wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian, ilal marofiki, ditentukan batasannya sampai sikut, kedua siku. Wamsahu, dan usaplah biruusikum, terhadap kepala-kepala kalian. Ini saya artikan apa adanya. Sekali lagi, ru'us itu jamak, bukan berarti orang punya kepala lebih dari satu. Umumnya kepalanya cuma satu. Ya, tapi ini yang diperintah orang banyak, orang-orang yang beriman. Wamsahu, dan usaplah oleh kalian biru'usikum, terhadap kepala-kepala kalian, wa arjulakum, dan kaki-kaki kalian. Arjul, rijlun, rijlani, arjul. Ilal ka'baini, sampai kedua mata kaki. Surah Al-Maidah ayat 6. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini bukti bahwa Islam itu begitu concern, begitu fokus, begitu memotivasi umatnya untuk suci dan bersih. Luar biasa. Hanya ya, umatnya yang tidak terlalu hebat-hebat amat, sehingga al-islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu kehebatannya terhalang oleh umat Islam itu sendiri. Contohnya fasilitas-fasilitas umum umat Islam, ya, kebersihannya berapa persen kira-kira, Pak? Rata-rata. Ya, bisa di bawah 50% dibanding dengan fasilitas-fasilitas umum yang enggak ada kaitannya dengan Islam. Betul? Islamnya hebat, tetapi umatnya yang belum hebat. Nah, kenapa? Ya, penyebabnya diantaranya adalah concern umat Islam belum setinggi concernnya Islam itu sendiri. Ya, kita tidak terlalu punya tekad kuat setiap ngaji saya harus amalkan. Ya, padahal ini kalau kita ngaji, Pak, ngaji sekarang dijelaskan tentang toharoh, misalnya bab wudu, sunnah-sunnahnya apa, itu kalau kita nggak langsung fokus nginget-nginget tentang bagaimana sunnahnya dan bentuknya bagaimana, langsung diamalkan, Pak, itu hilang. Ya, lupa. Padahal kita ngaji ini mestinya untuk ngoreksi, ya. Kita membahas misalnya tentang sunnah-sunnah wudu. Apa sih wudu saya yang belum sesuai sunnahnya? Langsung diamalkan, ya, itu akan menjadikan kita umatnya, ya, sehebat agamanya. Begitu. Itu diantaranya. Yang kedua, masalah fikih itu memang tidak tersosialisasi secara utuh. Bayangkan, Pak, kitab fikih manhaji ini termasuk kitab yang tidak gede-gede amat, tapi 3 jilid setebal ini, Pak. Bayangkan masalah fikih sebanyak ini, kira-kira prosentasenya berapa persen yang sudah kita pelajari dan yang sudah kita amalkan?
Banyak sekali yang kita belum pelajari, dan yang sudah kita pelajari banyak yang belum kita amalkan. Jamaah rahimakumullah, salah satu di antara yang memprihatinkan di samping masalah wanita yang tidak memahami secara memadai tentang hukum haid. Ternyata ya, tidak sedikit wanita yang tidak tahu kewajibannya. Di antaranya ada kewajiban untuk mandi junub, mandi besar karena melahirkan. Ya, atau mandi wiladah. Sampai-sampai punya anak 12, Pak. Tidak pernah mandi wiladah. Ini bapak-bapak bisa tanya istrinya, istri-istrinya di rumah. Bu, ya, anak kita sudah sekian banyak, Bu. Ibu sudah mandi wiladah apa belum? Ini di berbagai majelis begitu kita coba tanya, Masya Allah, ada mandi wiladah ya? Mandi wiladah itu kalau menurut Imam Syafi'i wajib hukumnya mandi wiladah karena tidak hanya melahirkan tetapi termasuk keguguran. Bahkan masih berbentuk darah tapi sudah kategorinya itu kehamilan, terus kemudian keguguran, itu wajib hukumnya wanita mandi wiladah, mandi karena melahirkan. Nah, hukum yang seperti ini Bapak Ibu masih banyak kaum wanita yang belum paham. Apa resikonya? Resikonya seumur-umur kalau dia tidak tahu, dia dalam kondisi punya hadas besar. Kalau punya hadas besar berarti sholatnya bukan sekedar tidak sah. Kalau ukuran sah tidak itu fikih tolak ukurnya, tapi kalau diterima atau tidak itu ukurannya Allah. Kita bisa mengvonis secara hukum fikih itu tidak sah menjadikan sholatnya bahkan bukan tidak berpahala tetapi dosa. Punya hadas kecil saja ya mau sholat nggak wudu itu sudah dosa, apalagi punya hadas besar. Nah ini ditanya Pak, istri-istri di rumah ya sudah mandi wiladah atau belum? Dan sebagian ternyata ya karena ketidaktahuannya mandi wiladah dalam kondisi masih nifas. Ya, jadi orang setelah melahirkan Pak itu punya hadas satu namanya wiladah, keluar darah atau tidak. Wanita yang melahirkan, wanita yang keguguran, bahkan ijtihad ulama kholaf sampai disesar sekalipun dia tetap punya hadas besar yang namanya wiladah, melahirkan. Dia wajib mandi karena punya hadas wiladah namanya. Nah, setelah wiladah itu muncul hadas yang kedua. Kalau tidak seluruh manusia, tidak ada wanita yang tidak pernah nifas, tidak pernah haid, yaitu putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Jadi nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Minimal berapa Pak darah nifas? Bapak punya istri Pak? Berapa istrinya Pak? 2. Gitu ya. Istri sudah 2 nifas gak tahu gimana Pak tanggung jawabnya ini. Itu yang paling bertanggung jawab laki-laki Pak. Ya, kalau perempuannya tidak tahu ya itu salah, tapi yang lebih bertanggung jawab laki-lakinya.
Anak-anak kita Pak, besok di hari kiamat itu yang paling dituntut orang tuanya kalau ada ya dia itu terhalang masuk surga gara-gara amalan yang dia tidak jalankan dan karena tidak tahu dan orang tuanya tidak ngasih tahu. Kakinya separuh sudah mau masuk surga Pak, ditahan oleh anak-anaknya. Gara-gara tidak memberitahu terhadap amalan-amalan yang dia harus tahu. Nah ini termasuk istri kita Pak. Hak minta tolong nanti ditanyain, Bu, ya, sudah mandi wiladah apa belum? Apa Pak mandi wiladah? Habis melahirkan waktu itu mandi. Kalau mandi sih tiap hari. Habis melahirkan langsung mandi. Masalahnya bukan mandinya tapi niatnya. Ya, kam min amalin yatasawwaru bi surati amalid dunya yasiru amalal akhirah bi husnin niyyah. Kam min amalin, betapa banyak perbuatan yatasawwaru yang kelihatannya ya bi surati amalid dunya menjadi perbuatan atau kelihatannya di mata manusia perbuatan duniawi semata, yasiru amalal akhirah bi husnin niyyah, menjadi perbuatan yang bernilai luar biasa di hadapan Allah karena baiknya niat. Kelihatannya tidur, tapi sebelum tidur dia niat nawaitul istirahah listi'dadil ibadah. Saya niat istirahat untuk mempersiapkan ibadah. Boleh tidurnya sama-sama 6 jam. Boleh tidurnya sama-sama ngorok. Boleh tidurnya sama-sama ngiler. Tapi yang niat dia berpahala besar selama 6 jam dia sedang ibadah. Tapi yang tidak niat dia hanya menghilangkan waktu dengan sia-sia. Tapi wa kam min amalin, betapa banyak perbuatan yatasawwaru yang kelihatan manusia bisurati amalil akhirah. Kelihatannya si ibadah, kelihatannya baik. Tapi yasiru amalat dunia, dia tidak bernilai sama sekali di hadapan Allah, tidak berpahala bisu'in niyah karena salah niat. Orang sholat Pak 20 rakaat di tengah malam tapi nggak niat, nggak ada nilainya, dia tidak sholat. Ya, jangankan perbuatan yang tidak ibadah, yang perbuatan telek-telek ibadah tapi niatnya salah atau tidak niat, itu tidak dihitung sama sekali oleh Allah. Maka mandi mah boleh jadi berulang kali, sehari bisa 2-3 kali, tapi tidak niat, itu yang jadi masalah. Gitu. Jadi mandi wiladah ya nyambung ke mandi nifas. Ya, nifas tadi paling sedikit berapa Pak? Belum tahu. Rata-rata berapa Pak? Belum tahu, lupa. Maksimal berapa Pak? Waduh, ini bagaimana kira-kira Pak? Pertanggungjawaban kita bagaimana? Anak-anak kita nggak tahu kapan harus mandi wajib, apa itu mani, apa itu madhi, apa itu wadi, nggak tahu. Dan kita merasa cukup karena sudah disekolahin. Padahal sekolahnya di umum nggak dibahas sama sekali Pak. Itu tanggung jawab kita Pak. Itu kita nanti yang akan ditanya oleh Allah. Masya Allah. Ya. Jadi nifas, mudah-mudahan diingat-ingat. Nifas itu minimal 1 tetes. Rata-rata 40 hari. Ya, jadi kalau istri habis melahirkan, ya, Bapak silahkan beli Indomie 1 kardus, setiap hari masak 1, berarti begitu habis rata-rata wanita itu di angka itu 40 hari. Ya, maksimal 60 hari. Ya, maksimal, tapi jarang-jarang yang sampai 60 hari. Tapi belum sampai 40 hari wanita sudah tidak keluar darah, jeda 15 hari, meskipun belum 40 hari itu nanti begitu keluar darah sudah bukan nifas, meskipun masih di dalam zona nifas. Kenapa? Karena sudah mencapai batas minimal suci, yaitu 15 hari. Ini Pak, ini fikih yang sangat-sangat mendasar, banget mendasar.
Tapi tidak setiap kita paham ini. Tidak setiap wanita tahu tentang hukum-hukum ini. Dan yang punya wanita juga tidak paham. Nah ini, jadi al-islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu terhalang kehebatannya oleh umatnya, oleh umat Islam. Ya, jadi mumpung ingat saya review, kalau tidak salah pernah saya sampaikan, ya, wanita itu yang tidak boleh sholat karena keluar darah haid. Haid ini Pak, sering sekali kaum wanita mengvonis asal keluar darah dihukumi haid, padahal tidak selalu begitu. Iya, padahal yang dia tidak boleh sholat itu karena haid, sementara darah itu bisa istihadah karena penyakit. Ya, minimal haid masih ingat berapa Pak? 24 jam, bukan hari tapi jam. Ya, kalau digabungkan menjadi jam dan hari, digabungkan menjadi jam hari. Jadi 24 jam itu minimal. Kalau sehari ternyata hanya keluar 10 jam, berarti hari itu belum mencapai batas minimal haid. Ya, atau 15 hari setiap hari keluar hanya 1 jam 1 jam, dikumpulin sampai 15 hari hanya 15 jam. Itu wanita Pak, bukan keluar darah haid. Dia namanya darah istihadah, darah penyakit. Dia tetap wajib sholat, dia tetap boleh membaca Al-Quran, megang Al-Quran, dia tetap wajib puasa, melayani suaminya tetap boleh. Ya, istihadah, darah penyakit. Bayangkan kalau divonis setiap keluar darah haid, berapa banyak sholat yang ditinggalkan oleh istri kita. Dan tidak serta-merta tidak keluar darah, tetapi itu tidak haid. Ya, saya pernah contohkan wanita tanggal 1 sampai tanggal 5 keluar darah full. Tanggal 6 sampai tanggal 10 berhenti. Tanggal 11 sampai tanggal 15 keluar lagi, 15 berhenti. Tengah Pak, 5 yang tidak keluar darah sama sekali itu masih dihukumi haid. Wanita tetap haram sholat dan tidak harus menggantinya, dan wanita juga tidak boleh berpuasa. Kenapa? Karena dia dalam kondisi haid. Kenapa? Karena batasan haid itu maksimal 15 hari. Kalau belum melebihi 15 berarti kalau sudah mencapai minimal dia tetap dihukumi haid. Ini hukum sekali lagi sangat mendasar, tetapi iya, berdasarkan realitas di majelis taklim kaum ibu yang saya sekian banyak ngajar, saya gunakan untuk tes, untuk mencoba sejauh mana ya kemampuan kaum wanita tentang hukum haid. Dan itu ternyata minus. Ya, rata-rata tidak tahu. Begitu ditanya minimal haid berapa Bu? 6 hari. Rata-rata berapa Bu? 7 hari. Maksimal berapa Bu? 7 hari. Ya, nggak jelas jawabannya. Ya, di situ pentingnya adalah untuk menentukan kapan boleh sholat dan kapan harus sholat dan kapan tidak boleh sholat. Ya, sekali lagi, Islam hebat, Islam dahsyat, tetapi terhalang oleh umatnya. Bukti bahwa Islam fokus dan punya concern besar terhadap toharoh dan bersuci, sedikit lagi. Al-haddu alal ghusli, yaitu memotivasi untuk mandi fi katsirin, dalam banyak, minal munasibati, dalam banyak event atau dalam banyak minal munasibati, dalam banyak ketentuan. Qala, berfirman ta'ala Allah Ta'ala, wa in kuntum junuban fattahharu. Wa in kuntum, dan apabila ada kalian semua junuban, dalam kondisi junub, khobar kana, fattahharu, maka bersucilah kalian. Surah Al-Maidah, surat Al-Maidah ayat 6. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walillahi ala kulli muslimin. Lillahi, ya, harus
hak bagi Allah ala kulli muslimin, wajib atas tiap-tiap muslim, ayyaghtasila untuk mandi fi kulli sab'ati ayyamin, di setiap 7 hari, yauman 1 hari. Yaghsilu mandi seseorang fihi di dalam yauman, ra'sahu kepalanya, wa jasadahu dan seluruh jasadnya. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari, hadis nomor 856, dan riwayat Imam Muslim hadis nomor 849. Berikutnya, concern Islam terhadap bersih dan suci, suci dan bersih adalah buktinya Islam mengharuskan kepada umatnya untuk selalu mandi dalam banyak konteks. Ya, karena hubungan suami istri wajib mandi. Ya, karena keluar sperma wajib mandi. Ya, hubungan suami istri dengan sperma itu beda. Ya. Orang hubungan suami istri tidak keluar sperma, ya, tapi dengan syarat memang sudah benar-benar hubungan. Kategorinya hubungan itu, Pak, ya, kalau kepala mik, ini mohon maaf, ya, kepala mik, kalau kepalanya itu sudah masuk ke dalam semuanya, meskipun tidak keluar sperma, itu dia sudah wajib mandi. Tapi kalau baru separuh kepalanya, ya, separuh kepalanya baru masuk, yang separuhnya masih di luar, itu tidak wajib mandi dengan syarat tidak keluar sperma. Tapi baru masuk separuh kepala kok keluar sperma, itu wajib mandinya bukan karena hubungan badan, tapi karena keluar sperma. Begitu. Nah, Islam itu mengharuskan begitu. Karena keluar sperma wajib mandi, karena hubungan suami istri wajib mandi, karena haid, karena nifas. Ya, terus kemudian hadis tadi yang sudah kita baca, di setiap hari Jumat umat Islam, ya, wajib, meskipun jumhur ulama menghukumi adalah sunnah muakkad. Tapi kalau dilihat redaksi hadisnya di matan ini, Pak, itu wajib mandi Jumat. Iya, mandi Jumat seminggu sekali, lillahi ala kulli muslimin, hak bagi Allah atas tiap-tiap muslim, ayyaghtasila fi kulli sab'ati ayyamin, untuk mandi di setiap harinya 1 kali, yaghsilu fi ra'sahu wa jasadahu, yaitu membasuh seluruh kepala dan anggota tubuhnya, atau sunnah Jumat. Dan mandi Jumat itu telah tiba saat sunnahnya dimulai jam 12 malam. Mohon maaf, kalau sholat id itu mulai jam 12, tapi kalau sholat mandi Jumat itu mulai sholat subuh. Ya, masuk waktu subuh itu orang sudah disunnahkan mandi Jumat. Nah, ini bukti bahwa Islam itu begitu fokus luar biasa terhadap bersih dan suci, suci dan bersih. Jadi sunnah mandi Jumat itu sudah mulai berlaku ketika masuk waktu subuh. Nah, masalahnya adalah Bapak mandinya sebelum masuk waktu subuh atau sudah adzan baru mandi. Kalau Bapak masuk waktu subuh dulu baru mandi, boleh langsung niat mandi Jumat. Begitu. Nah, tapi kalau misalnya waktu subuh nggak mandi dulu, setelah sholat subuh karena ini mau kerja misalnya, jadi mandi, nah sudah masuk waktu subuh atau bahkan sudah lewat waktu subuh, sekalian mandi hari Jumat, itu jelas ya, boleh banget, boleh ya. Apalagi kalau dikhawatirkan siang nggak bisa mandi. Rata-rata kalau bekerja kayaknya siang nggak mandi, Pak, ya. Iya, ya jarang lah ya yang sampai ngemenin siang mandi begitu. Iya, berarti siasatnya adalah mandi ketika sebelum berangkat, ya. Tetapi dengan syarat sudah masuk waktu subuh, itu langsung niat untuk mandi Jumat. Atau sekaligus tadi malam habis Jumatan misalnya. Ada emang Jumatan malam, Pak? Ada, iya. Jumatan malam.
Jadi tadi malam habis Jumatan sekaligus niat mandi junub maksudnya. Ya, habis hubungan suami istri malam Jumat sekaligus mandi Jumat kalau sudah masuk waktu subuh dan sekaligus mandi taubat. Ya, niatnya kalau pakai nawaitu ghuslal lihuduril jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Jadi sambil nyiram bagian ubun-ubun. Ya, terus nawaitu ghuslal liraf. Kalau bersama dengan hadas besar berarti hadas besar dulu. Nawaitu ghuslan li raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Dalam arti saya niat mandi besar, saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Terus kemudian nawaitu ghuslal li huduril jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat mandi Jumat sunnah karena Allah Ta'ala. Nawaitu ghuslat taubati an jami'il ma'asi wa dzunub sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat mandi taubat dari segala maksiat dan dosa sunnah karena Allah Ta'ala. Baru kemudian meratakan seluruh tubuh bersama-sama. Itu sangat boleh. Dalam bahasa fikih disebutnya ishtirakun niyah. Ya, usul fikih ishtirakun niyah, menggabungkan niat. Orang masuk ke masjid sholatnya syukur wudu sama tahiyatul masjid, satu sholat 2 rakaat itu boleh 2 niat. Ya, namanya ishtirakun niyah. Begitu. Ya, begitu Pak. Ya, baik. Sementara sampai di sini mudah-mudahan kita bisa amalkan dan menjadi ilmu yang manfaat. Dan kepada istri-istri di rumah yang mohon diberitahu tentang mandi wiladah. Sudah mandi atau belum? Mandi wiladah itu adalah mandi karena melahirkan. Ya, niatnya nawaitu ghuslal li raf'il hadatsil wiladah. Ya, fardhon lillahi ta'ala. Dalam bahasa Indonesia yang gampang, saya niat mandi atas hadas wiladah fardu karena Allah Ta'ala. Seperti mandi junub yang lain, cuman bedanya niatnya saja. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Dan kita akhiri dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.